are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and narrow pining, till He appeared and a song fell His word. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Follow your knees, oh, hear the angel voices. No night divine, no night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is sin and narrow pining, till He appeared and a song fell its word. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. No night divine, no night when Jesus born. Oh, night divine, no night, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Ya Allah Bapa kami, yang telah menyatakan kebesaran cinta kasih-Mu di dalam penjelmaan-Mu menjadi manusia, di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel. Izinkanlah kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu, dan nyatakanlah juga kasih setia dan penyertaan-Mu itu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan pada malam Natal yang berbahagia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami jemaat-Mu GKPI Menteng maupun yang ada di mana-mana yang mengikuti ibadah ini mendengar dengan sukacita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, para kekasih Tuhan,
pemberitaan firman Tuhan, berita Natal bagi kita pada malam yang berbahagia ini didasarkan pada satu ayat yang juga ditetapkan menjadi tema perayaan Natal 2020 oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar nama ini atau kata ini? Siapa di antara kita yang tidak menyukai kata atau nama ini? Berapa anggota jemaat kita yang diberi nama Immanuel? Bahkan bukan hanya di jemaat kita, bukan hanya di gereja kita GKPI sejak tumbuh atau berdirinya lebih dari 56 tahun yang lalu, tapi juga di antara umat Kristen sedunia hampir 2000 tahun ini. Luar biasa banyaknya orang yang diberi nama Immanuel. Bukan hanya manusia. Banyak juga gedung gereja yang diberi nama Immanuel. Paduan suara, toko buku, bahkan ada juga rumah makan dan restoran. Sangat menyenangkan istilah ini dan sangat disukai banyak orang. Tetapi sekaligus di situ terdapat pertanyaan, terkandung pertanyaan. Allah menyertai kita. Siapa kita? Kalau ditanya kepada GKPI Menteng pastilah akan dijawab, ya, Allah menyertai kita GKPI Menteng. Allah menyertai kita GKPI, Allah menyertai kita orang Kristen. Tapi apakah kita hanya orang Kristen? Nas ini atau ayat ini pertama kalinya tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14. Penulis kitab Injil Matius membingkai peristiwa kelahiran Yesus Kristus atau penuturan tentang peristiwa itu, termasuklah berita yang disampaikan kepada Yusuf dengan ucapan malaikat kepada Yusuf tentang anak yang sedang dikandung oleh Maria. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, ini berupa nubuatan, janji Tuhan yang di masa depan akan dipenuhi, dan peristiwa atau saat pemenuhannya adalah ketika Maria mengandung dari Roh Kudus dan nama anaknya itu Immanuel. Nanti kita akan melihat bahwa kemudian anak yang dilahirkan oleh Maria itu lebih dikenal dengan nama Yesus. Dan setelah kebangkitannya dilengkapi dengan nama Kristus. Tetapi nama Immanuel juga tidak pernah dilupakan. Banyak orang Kristen
memakai nama Immanuel. Banyak juga orang Kristen memakai nama Yesus. Apalagi Kristen, pengikut Kristus. Tetapi sekali lagi, apakah itu hanya dikenal dan diimani oleh umat Israel pada masa lalu ketika Yesaya menyampaikan nubuat ini, maupun juga kemudian oleh orang Kristen sesudah Yesus Kristus lahir, Sang Immanuel itu dan banyak umat yang beriman kepadanya. Di dalam perjalanan sejarah sejak Yesus lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu, banyak orang juga yang bukan Kristen yang meyakini walaupun tidak menggunakan istilah ini bahwa Allah menyertai mereka. Sejumlah orang yang mengaku Kristen pada abad ke-11, 12 sampai 13 menggunakan istilah perang salib dan juga menggunakan istilah Immanuel untuk menyerang orang lain, bahkan juga untuk merampok gedung gereja. Tetapi itu tidak hanya kita bisa temukan pada masa lalu. Beberapa minggu yang lalu, sejumlah orang ditangkap oleh KPK dan banyak di antara mereka adalah orang Kristen. Apakah mereka juga melakukan tindakan itu di dalam keyakinan bahwa mereka disertai oleh Allah? Mereka memang sangat bangga mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi apakah kalau ada orang mengaku sebagai anak Tuhan lalu melakukan tindakan penyelewengan atau korupsi, lalu mereka disertai oleh Allah? Apakah pada malam ini dan entah sampai kapan Tuhan juga menyertai kita? Saya yakin bahwa semua kita, atau paling tidak sebagian besar dari kita, tetap yakin Tuhan masih tetap menyertai kita. Sekalipun kita sebagai pribadi, keluarga, jemaat, gereja, bangsa dan negara, bahkan umat manusia masih terus didera oleh wabah atau pandemi, kita patut bersyukur kalau kita boleh tetap mempertahankan keyakinan itu. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh menghakimi, apalagi mempersalahkan, bila banyak juga orang yang mulai atau semakin kehilangan kepercayaan atas penyertaan Tuhan. Karena itulah di tengah-tengah suasana yang tidak lazim ini, kita diundang untuk tetap mempertahankan keyakinan kita akan penyertaan Tuhan. Tidak hanya bagi kita, tidak hanya bagi keluarga kita, tidak hanya bagi teman seagama kita, melainkan juga bagi seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Bahwa ada di antara mereka ataupun di antara kita yang salah memahami dan menggunakan ungkapan Immanuel ini, atau pada waktunya akan dihakimi Tuhan, baiklah kita menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kita terpanggil di saat-saat atau masa yang sulit ini untuk menguatkan saudara-saudara kita yang mulai atau semakin kehilangan keyakinan akan penyertaan Allah itu. Kita dapat melakukannya dengan berbagai cara. Ibu bapa dan saudara sekalian, sekitar 75 atau 80 tahun yang lalu, sekian juta manusia dibantai oleh Nazi dan Hitler di Jerman dengan tuduhan berdarah Yahudi. Tetapi mayoritas mereka adalah orang Kristen. Di tengah-tengah situasi itu dan sambil menunggu giliran untuk dibunuh di atas kursi listrik, Jürgen Moltmann bertanya, "Di mana Tuhan?" Dia bersyukur karena persis pada saat dia akan mendapat giliran, Nazi dan Hitler
keburu kalah. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sangat mencekam dan menegangkan itu, dia juga sempat mendapat jawaban. Tuhan ada di atas kursi listrik itu. Tuhan mati bersama mereka yang terbunuh itu. Walaupun kemudian Tuhan juga bangkit. Seorang perempuan dari Korea, Chung Hyun Kyun, mengamati bahwa di Asia, antara lain di India, di Cina, dan juga di Korea, banyak manusia tertindas, terutama kaum perempuan. Tetapi dia juga mengamati bahwa yang paling mensyukuri kehadiran Yesus Kristus sebagai Immanuel adalah orang-orang tertindas itu, termasuklah para perempuan yang ditindas oleh laki-laki. Tentu tidak hanya di negara-negara itu ada yang tertindas. Di negara kita juga. Dan biarlah mereka yang mengalami penindasan itu juga mengalami kehadiran Allah yang menyertai bahkan membebaskan mereka. Bangsa Israel menerima nubuat tentang Sang Immanuel maupun nubuat tentang Raja Damai yang adalah juga Sang Terang dan Surya Kebenaran ketika mereka sedang dalam situasi yang berat, terjajah, diperbudak dan kemudian dibuang ke negeri orang, dan itu adalah bagian dari penghukuman Tuhan atas mereka. Tetapi pada waktunya mereka juga mendapat berita sukacita dan penghiburan juga melalui Nabi Yesaya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan, serukanlah kepada mereka bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Yesaya 40 ayat 1. Begitu juga ketika malaikat Tuhan memberitakan ulang kelahiran Sang Immanuel kepada Yusuf. Ketika itu umat Israel atau Yahudi sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Penyertaan Tuhan justru menjadi nyata mereka alami ketika mereka dalam keadaan berat, sama seperti kita sekarang. Ibadah malam ini akan segera berakhir. Tapi biarlah kita tetap kuat dan yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita ketika kita mengikut jalan Tuhan dengan setia dan menjawab kasih setia Tuhan. Itu tidak kita yakini hanya melalui kelahiran Kristus, melainkan juga berlanjut dengan kehadirannya di dalam Roh Kudus, Roh yang membuahi rahim Maria itu. Dan baiklah kita menjadikan ungkapan Immanuel ini tidak hanya sekedar sebagai mantra atau tabas untuk membenarkan semua perbuatan kita. Baiklah keyakinan akan penyertaan Tuhan juga mendorong kita untuk mendoakan teman atau saudara kita yang selama ini sempat menyalahpahami, bahkan menyalahgunakan ungkapan Immanuel ini untuk membenarkan perbuatan mereka yang salah. Dengan demikian pada malam Natal ini, mereka juga mendapat kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka melalui pertobatan yang sungguh. Dan dengan demikian Immanuel juga berlaku bagi mereka sama seperti bagi kita. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Immanuel, di tengah-tengah keadaan yang seberat apapun, biarlah sukacita kami tetap terpancar, bahkan juga berkobar, dan itu kami boleh bagikan juga kepada banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan ataupun kehilangan keyakinan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini di seluruh dunia, termasuk di jemaat ini, dan biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan ini di dalam keyakinan dan pendampingan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel.
Amin.
Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.